Bapa, kami buka roh dan jiwa kami kepadamu, agar kami menerima impartasi yang baru. Tuhan, berbicaralah dalam hidup kami. Nyatakan segala jalan kami yang bengkok dan salah. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana indah bagi setiap kami. Berbicaralah, sampaikan sabdamu, koreksi hati kami, bahwa kami maju di dalam segala kehendak rencanamu. Ini jemaat yang cinta Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan hati setiap orang yang mencari Tuhan, selalu dipuaskan. Urapi hamba-Mu, sehingga ketika hamba membuka mulut, rahasia-rahasia kerajaan sorga dinyatakan, dijelaskan, dan dimengerti dan dipahami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu sepenuhnya. Jadikan kami indah, dan jadikan kami mulia menurut pandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yeah. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mencapai klimaks kisah para rasul, yaitu pasal 28 sekarang. Di kebaktian yang terakhir ini ada hubungan erat dengan kebaktian sebelumnya. Di kebaktian sebelumnya, kebaktian ketiga, saya menyampaikan firman dengan subtema, subjudul, menjadi seorang pemimpin, menjalankan kepemimpinan Kristus di tempat sekuler atau di situasi sekuler. Saya jelaskan ada 4 poin sederhana bagaimana kita menjalankan kepemimpinan ilahi di dunia yang tidak percaya. Di pasal 27 sedikit review ke belakang, sedikit memberi background untuk kita masuk ke pengajaran ini. Saya jelaskan bagaimana Paulus, melalui cerita Paulus terdampar kapal karam, maksudnya dia cuma dengan 2 orang temannya, Aristarkus, anak Tuhan, dan Dr. Lukas yang menulis biografi ini. Ketika dia menuliskan dengan kata kami, berarti dia ada di sana. 3 orang dibandingkan dengan 276 orang total yang di kapal, mereka boleh dikatakan minoritas. Demikianlah anak-anak Tuhan di dalam dunia kerja atau di dunia sekuler. Mungkin Anda satu-satunya atau hanya segelintir orang saja di kantor Anda yang orang Kristen. Anda saja yang pegang norma firman Allah. Yang lainnya hidup menurut apa yang mereka pandang baik. Mungkin Anda merasa seperti itu dalam keluarga. Anda cuma satu-satunya, jikalau cuma hanya satu-satunya, kalau bukan mungkin cuma 1-2 saja di dalam keluarga Anda yang sudah percaya Tuhan. Apalagi kalau Anda adalah juniornya, bukan orang tua, Anda seolah-olah tidak punya kuasa membuat keputusan. Yang berkuasa tidak kenal Tuhan. Susah jadi orang di dalam rumah tangga seperti itu. Nah, saya jelaskan, keadaan kita sebagian besar ini, sebagian besar jemaat selalu akan ditemukan dalam keadaan demikian. Minoritas di sini dan di sana. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak menjadi pengaruh. Karena itu saya kasih 4 poin sederhana di kebaktian sebelumnya. Harus ada kerinduan dari diri kita untuk mau bangkit jadi pengaruh dan inspirasi buat orang lain. Jangan menyerah dengan nasib dan keadaan. Jangan juga ikut dengan alur lingkungan. Anda harus buat keputusan hari ini, berdiri pada kebenaran. Yang kedua saya sampaikan lewat pengajaran itu, berani menempatkan diri sebagai agen pengharapan. Ketika orang lain putus asa, Anda bisa, ketika orang lain putus asa, Anda menunjukkan iman Anda lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat tindakan. Ketika orang lain sudah gak sisir rambutnya, sudah rasanya the end of the world, Anda masih berdandan. Keluarga pada waktu hancur-hancuran, semua sudah rasanya gak kepingin makan, Anda masih ingatkan yang lainnya, hidup masih berlanjut. Anda tunjukkan lewat tindakan Anda. Orang lain akan dibangunkan imannya melihat Anda. Kenapa semua orang sudah putus asa, Anda masih optimis orangnya? Biasanya dengan orang-orang seperti itu Tuhan mau kerjasama. Ya, lalu yang ketiga saya sampaikan, kita harus pakai akal budi di dalam memimpin. Jangan melulu ilham Roh Kudus. Ambil keputusan yang sangat lumrah. Berani ambil keputusan yang benar di dalam pekerjaan yang Anda telah dipercayakan. Kalau Anda mau berdoa, berdoa di rumah. Kenyangkan dirimu. Ketika sudah ada dalam pekerjaan, ambil keputusan jikalau Anda pemimpin. Jangan pelin-pelan.
Kebanyakan orang Kristen suka memberi jawaban yang membuat banyak orang jadi nek dengan doa. Salah paham. Ntar ya, aku doakan. Akhirnya orang Kristen dilabel sebagai sekelompok orang-orang pecundang yang tidak berani ambil keputusan di tempat sekuler. Karena itu, kenyangkan dirimu sebelum Anda pergi ke kerja, sekolah, kuliah, atau harus berhadapan dengan dunia. Doa sekenyang-kenyangnya di rumah. Ketika Anda berada di tempat kerja Anda, belajarlah untuk melihat dengan jeli segala keadaan. Ambillah keputusan yang Anda tahu itu benar. Dan jangan takut, Tuhan akan menyertai keputusanmu. Amin. Lalu saya juga ajarkan gimana caranya bersaksi di dunia sekuler. Nggak perlu dengan agresif naik meja khotbah-khotbah. Anda bisa lewat tindakan Anda, keputusan baik yang Anda ambil, yang menolong perusahaan, yang menolong tempat kerja, yang memberkati orang. Itu semua jadi rangkaian khotbah. Saya ajarkan bahwa bersaksi di tempat kerja itu sederhana. Anda cukup mencetuskan siapa Anda dalam iman Anda kepada Tuhan. Contohnya doa makan. Anda berdoa, mungkin pertama-tama orang cemoohkan, tapi kalau Anda menunjukkan bagaimana keputusan Anda itu disertai, Anda bertanggung jawab, orang lain akan kagum dengan Tuhanmu. Dan cepat lambat suatu hari mereka akan bertanya kepada Anda, gimana caranya? Percaya kepada Tuhan. Saya ajarkan, bahkan sesederhana doa makan atau gak perlu muluk-muluk khotbah-khotbahin. Karena tempat kerja bukan gereja. Anda bisa bersaksi dengan cara tersendiri. Anda bisa beritahu sama orang lain, God bless you. Itu akan membawa wangi nama Tuhan jikalau hidup Anda menjadi teladan di sana. Jadi saya jelaskan di kebaktian terakhir. Yang terakhir, poin yang di kebaktian yang sekarang ini di pasal 28 adalah poin terakhir. Poin kelima, gimana jadi pemimpin di tempat sekuler. Saya sebut yang terakhir adalah memiliki hati hamba. Orang dunia itu paling gak respect sama orang sombong. Banyak orang sombong di dunia. Harusnya yang paling ternama kerendahan hati itu harus di gereja. Orang-orang gereja harus terkenal kerendahan hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau bicara tentang hati hamba. Jika Anda melakukan 5 poin ini yang ada, saya sudah jelaskan 2 ibadah. Anda bisa dengarkan kebaktian sebelumnya lewat audio atau video yang akan Anda beli nanti di Pustaka Raja Wali. Saya yakin Anda akan dilengkapi Tuhan. Gimana jadi saksi Tuhan yang berhasil di tempat kerja. Sekarang kita masuk ke poin kelima, yaitu berhati hamba. Kisah Rasul pasal 28 kita buka sama-sama. Paulus di Malta. By the way, Malta ini adalah sebuah pulau di mana mereka terdampar. Dan pulau ini bagi saya menarik perhatian saya karena ternyata saya baru tahu anjing Maltese itu berasal dari pulau Malta. Hehehe. Anjing saya namanya Emily. Kalau sama namanya sorry. Ya. Jadi Paulus di Malta. Mari kita baca sekarang ayat pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Berhenti sebentar. Jangan perhatikan ularnya. Saya mau Anda memperhatikan Paulusnya. Ayat 3 dikatakan, Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api. Mereka lagi buat api unggun bersama-sama. Karena hawanya sejuk dan dingin. Jangan lupa, di pasal 27 terjadi kapal karam. Mereka itu baru saja berenang dengan tangan kosong dan paling cuman berpegangan pada balok-balok kayu pecahan kapal. Mereka berenang dengan sekuat tenaga. Setelah tidak makan 14 hari, makan sebentar, mahnya masih belum biasa. Dengan capek dan letih. Ketika semua orang buat api unggun. Padahal Paulus si narapidana di pasal 27 adalah orang yang terkucil, seolah-olah narapidana kan posisinya tidak menguntungkan. Tapi kalau Anda baca pasal 27 ayat-ayat pertama, dia masih narapidana meskipun dia sangat dihormati oleh sesamanya. Apalagi oleh perwira Julius. Perwira dari tentara Kaisar yang mau kembali ke Italia. Sangat respect sama dia. Kaisar itu, tentara itu pasti dia tahu bahwa Paulus tidak melakukan kriminalitas apa-apa. Pasti dia dijebak orang. Dia respect. Namun posisinya tidak memungkinkan Paulus menjadi seorang pemimpin, bukan? Tapi karena dia diurapi. Makanya dalam keadaan yang paling genting dan kritis, orang tidak lagi lihat gelar. Tidak peduli kalau Anda PhD.
Pada saat suatu keadaan lagi krisis, gak peduli Anda siapa, apa yang Anda punya, orang pasti menoleh kepada orang yang bisa memimpin mereka dengan benar. Dan Pauluslah orang itu. Seorang narapidana berputar haluan dalam waktu beberapa ayat dan beberapa hari minggu saja berubah menjadi ketua di kapal itu. Luar biasa. Tapi jangan lupa, sekarang by this time, pada waktu pasal 28 ayat pertama kita baca mereka itu terdampar di Pulau Malta, Paulus sudah jadi raja perlakuannya. Jangan lagi lihat dia sebagai narapidana. Mungkin pasal 27 ayat pertama dia masih napi. Tapi pada waktu pasal 28 ayat 1, dia sudah jadi bos di kapal itu. Dia jadi orang besar di mata Julius, di mata jurumudi dan nahkoda yang sudah diberitahu tadi jangan berlayar, nanti karam. Mereka gak percaya, ketika terjadi mereka baru tahu Paulus dari Tuhan. Di mata sesama anak awak kapal dia luar biasa. Waktu mereka mau meninggalkan kapal, Paulus bicara satu kata, jangan biarkan mereka tinggalkan kapal. Semua perwira Roma itu tunduk, padahal Paulus bukan orang militer. Dan juga sesama napi yang diangkut semua ke Itali, semua ketakutan sama dia. Napi-napi juga dengarkan dia. By the time pada waktu pasal 28 ayat 1, Paulus sudah orang besar, men. Dia udah orang besar. Namun demikian, sekalipun dia capek letih luar biasa, dia turut memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Luar biasa ya. Paulus yang letih habis berenang, sekalipun sekarang semua suaranya didengarkan, semua orang ketakutan dengan dia dihormati, dia tetap memilih untuk ikut melayani. Ini luar biasa loh. Saya gak lihat ularnya, saya lihat Paulusnya. Dia capek dengan mudah aja, dia bisa memanipulasi kuasa. Orang kalau sudah punya posisi itu biasanya, kalau nggak hati-hati, menggunakan dan memanfaatkan orang lain. Tinggal suruh sana sini, orang ikut sama dia punya perintah. Tapi Paulus ikut membungkuk. Gaya Yesus Kristus punya kepemimpinan. Itu yang membuat semakin banyak orang lagi kagum sama Tuhan. Kalau orang jadi besar lalu sombong, itu sudah cerita lama. Hanya orang Kristen yang bisa ketika besar rendah hati menjadi lebih besar, cuma orang Kristen. Makanya ada janji Tuhan, kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Itu jalannya adalah rendah hati. Jalannya bukan iman, humility. Saya berdoa sama Tuhan, izinkan aku Tuhan berpijak dari satu iman kepada iman lebih besar, kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Tuhan bilang, tangganya cuma satu Philip, yaitu rendah hati. Izinkan aku jadi salah satu teladan di area itu. Saya tidak mau berhenti sampai satu titik, lalu Tuhan tidak bisa angkat lagi. Berhenti sampai satu titik, Tuhan tidak bisa berbicara lagi lewat kehidupan saya. Saya tidak mau puas dengan apa yang telah saya capai. Merendahkan hati membuat kita mencapai lebih. Paulus ini luar biasa. Jangan lihat dia napi, pasal 28 dia udah raja itu. Gubernur pun begini sama dia. Gubernur Malta, ini bukan main-main, ini penjajah. Begini sama orang Yahudi. Ini orang bisa suruh, tapi dia gak mau, dia membungkuk. Ini gaya Tuhan Yesus bukan? Yang mencuci kaki murid-muridnya. Yang seperti ini loh kepemimpinan yang mendatangkan kekaguman. Kalau Anda memimpin perusahaan, tentunya kita jangan mau merendahkan diri, bukan merendahkan hati. Merendahkan diri sampai anak buah kita naik ke kepala kita, itu salah. Itu gak ada hubungannya dengan kerendahan hati sih, itu menurut saya kekonyolan saja. Kalau ada orang yang seperti itu diinjak-injak oleh pegawainya, itu hanya karena orang itu tidak bisa bawa diri. Tapi rendah hati tidak pernah salah. Rendah hati tidak akan membuat kita direndahkan. Rendah hati justru membuat loyalitas yang tidak bisa diciptakan oleh rasa takut. Hanya dengan ancaman, gaji atau PHK, hanya bisa mencapai orang ketakutan, tapi di dalam hatinya menghujat Anda. Tapi loyalitas hanya keluar di bawah kita, pengikut kita, loyalitas mereka kepada kita hanya keluar apabila mereka melihat orang yang di atasnya bisa dikagumi. Dan kerendahan hati selalu mendatangkan kekaguman. Demikianlah caranya kita harus memimpin. Di dunia sekuler, orang dunia itu menilai ini. Kerendahan hati adalah bahasa universal. Semua orang mengerti. Dunia menilai ini, padahal seluruh dunia ini, mereka itu rindu. Bahkan sekarang terjadi perubahan tren di Indonesia. Pejabat seperti Ahok dengan jadi lupa saya. Ya, Jokowi. Ahok dan Jokowi menjadi tenar. Mengapa? Karena gaya mereka yang merakyat, bukan? Dunia ini sebenarnya
membutuhkan nilai-nilai kekristenan. Itu semua adalah norma-norma firman. Coba munculin di depan sini Yohanes 13 ayat 4-9. Muncul di depan sini aja ya, tetap dibuka di Kisah Rasul. Kita akan langsung di sini yang ayat-ayat suplemen tambahan saya munculkan di LED. Keluarin Yohanes 13, 4-9. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Terus, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kedengarannya seperti refleksi, enak sekali. Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Lihat teladan Yesus. Oh, sebelum Jokowi dan Ahok, sudah ada Jesus Christ. Saya beritahu, siapa mengikuti jalur ini, masuk ke jalur kebesaran. Tak peduli mereka Kristen atau tidak. Siapa yang melakukan firman Tuhan, pasti mendapat berkat di dunia ini. Tapi hanya mereka yang kenal Yesus sungguh-sungguhlah yang masuk kerajaan surga. Alkitab mengajarkan banyak sekali yang namanya hikmat umum. Kemalasan mendatangkan kemiskinan. Siapa yang melipat tangan pada siang hari adalah kebodohan. Tapi kerajinan selalu tidak pernah gagal menaruh roti di atas meja makan. Contoh-contoh hikmat seperti itu Anda lakukan tanpa jadi orang Kristen, Anda akan diberkati. Benar itu. Benar itu. Namun demikian jangan berhenti sampai hikmat. Harus sampai tahu siapa dan kenal Yesus Tuhan. Namun demikian Anda lihat kerendahan hati adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh dunia. Next. Filipi 2 ayat 5-8. Munculkan sebentar. Kalau Anda punya restoran, ajarkan waiter-waiter Anda untuk rendah hati. Anda punya semacam pekerjaan jasa, customer service, jangan lupa. Jangan cuman lihai hebatnya menjual, ajarkan mereka untuk melayani. Lihat nanti, kalau Anda lakukan ini, blessings will follow. Yang ini tidak akan Anda dapatkan dengan sekolah bisnis di luar. Kecuali mereka telah menyadari ini dan menerapkan dan mengadopsinya. Ini ada di firman Allah. Next, Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menjalankan kepemimpinan Yesus Kristus. Jadi saya belajar satu hal. Only little men would refuse little task. Great men are always servants on the inside. Hanya manusia kecil yang menolak tugas-tugas kecil. Tapi manusia yang besar, orang-orang gede, itu sebenarnya adalah hamba-hamba di dalam hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajar kita untuk turun tangan. Turun sendiri. Saya sebagai pendeta juga sama. Saya tidak membiasakan politik di dalam gereja. Dimana kalau saya mau menegur seseorang kinerjanya, khususnya kalau saya lihat, saya tidak akan korbankan orang lain untuk menegur dia, kecuali kalau memang itu dibawa dalam jalur kerja orang tersebut. Ngerti maksud saya ya? Kalau seumpamanya supervisor, kalau dalam pekerjaan, dia di bawah kita, lalu di bawahnya nggak becus ya. Kalau kita tegur sendiri ya boleh juga, tapi ya harus supervisornya harus tahu, karena itu bagian dari tanggung jawab supervisor tersebut. Kenapa ke orang itu nggak baik pekerjaannya? Kalau itu sudah dalam jalurnya, kita harus beritahu. Tapi kalau itu katakan semua itu setara, saya nggak akan pakai orang yang setara untuk senggol orang sebelah kanan kirinya, karena saya nggak mau keluar muka, karena saya pemimpin yang cari aman. Saya nggak akan pakai cara begitu. Sebuah gereja kan utuh, perusahaan juga sama, keluarga apalagi. Jikalau di mana bagian kita untuk turun, membungkuk seperti Yesus, ambil ranting sendiri, jangan delegasikan ke siapa-siapa. Jikalau saya punya pemimpin A, pemimpin B, mereka setara, mereka tidak ada hubungannya. Tapi karena saya melihat pemimpin B kurang becus dalam sesuatu, saya tidak akan minta pemimpin A yang tegurin pemimpin B untuk saya, seolah-olah saya cuci tangan. Saya akan turun sendiri. Saya akan tegur, saya akan beritahu sendiri. Jadi di dalam gereja ada rasa aman di antara semua full timernya. Di dalam pekerjaan juga sama.
Do not be too big. Jangan menjadi terlalu besar hingga Anda tidak bisa membungkuk lagi turun sendiri untuk perkara-perkara yang Anda anggap kecil. Dan Anda dan saya mencoba cari rasa aman. Disitulah pertama kali akan terjadi erosi pekerjaan dan perusahaanmu. Disitulah terjadi kematian kepemimpinan. Sama dengan papa mama. Papa, kalau Anda memang harus tegur anak Anda sesuatu, tegur dengan kasih, jangan suruh mama. Jangan pernah pandang diri sendiri, gua cuman kerja. Nanti kalau di dalam interview sebelum pernikahan kan biasanya ada interview di sini. Kadang-kadang ada yang ditanya siapa yang akan mendidik. Contohnya siapa yang akan membawa bekerja untuk menghidupi keluarga. Biasanya yang cowok. Biasanya cowok normalnya begitu berkata, saya. Siapa yang akan pegang uangnya? Dia tulis istri saya. Nah, ya, oke, good ini. Bagus ya. Percaya kepada istrinya, uangnya dipercayain gitu ya. Semoga istrinya juga tidak hambur-hamburkan. Jadi bagus ya. Mau punya berapa anak? 2. Baik dah. Terus habis itu, siapa yang akan didik anak? Istri saya. Nah ini salah. Sama-sama. Kepemimpinan yang tidak bisa didelegasi papa dan mama beda. Jangan setiap kali berkata, anakmu itu loh, didikan. Turun sendiri. Bagaimana dengan Anda? Itu bukan anak Anda, 50-50 loh ya. Amin Bapak Ibu. Cowok seringkali yang mendelegasikan karena kesibukan. Please don't. Ada didikan yang khusus, baik mama yang didik, yang turun tangan. Ada yang hanya papa bisa. Anda harus turun sendiri. Kalau enggak nanti anak akan kesannya mama jahat, papa baik selalu. Kan pinter, papa bersembunyi di balik mama. Apalagi kalau mama besar, bersembunyinya tidak akan kelihatan. Don't do that. Jangan lakukan itu. Belajar kepemimpinan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus yang ditunjukkan oleh Paulus. Turun tangan sendiri. Only little men will refuse little task. Big men are servants on the inside. Hanya manusia kecil, orang kecil saja yang tolak perkara kecil. Tidak ada perkara yang terlalu kecil. Anak kecil, itu perkara besar. Nanti kalau dia sudah punya perkara, Anda baru tahu betapa pusingnya. Hanya orang besarlah yang berani melayani turun ke bawah. Bijaksana. Kalau kita main cut di dalam sistem organisasi, nanti yang di atasnya nggak punya rasa aman. Bijaksana. Tapi yang sifatnya horizontal, Anda di atas semuanya itu. Turun sendiri. Sisihkan lengan. Beritahu, kerjakan. Jangan suruh orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tahun di mana kita belajar untuk turun tangan. Jangan cuma suruh Tuhan turun tangan, kita pun turun tangan. Ada suatu pepatah yang terkenal sekali, jikalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya kan? Apalagi kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Enggak ya? Kalau kita turun tangan, terlebih lagi Tuhan turun tangan. Katakan amin. Puji Tuhan. Anda belajar sesuatu? Simple ya. Ya. Apalagi kalau istrinya butuh I love you, jangan suruh orang lain yang mengatakannya. Jangan delegasikannya itu dalam nama Yesus. Jangan Anda sendiri beli bunga. Jangan suruh sekretarisnya. Ya, kita lihat berikutnya. Jadi jangan sampai di sini ada mentalitas konglomerat maupun pejabat. Dalam nama Yesus, jemaat Mawar Sharon, semua mentalitas hamba. Mahkotanya bisa raja, mentalitasnya tetap hamba. Sampai kapanpun, Anda mau jadi konglomerat pun, saya akan kejar Anda. Anda sampai mau jadi pejabat pun, saya akan tetap sampaikan firman beginian sama Anda. Saya tetap akan ajak Anda untuk meneladani Kristus. Ya, kita lihat berikutnya ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali nggak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati. Mati rebah seketika itu juga. Tapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Perhatikan sebentar, Paulus lagi digigit ular. Lalu habis itu dia kebaskan. Nggak mati. Paulusnya nggak mati. Zaman itu di Malta ada ular berbisa. Malta hari ini masih ada. Pulau itu sudah nggak ada ular berbisa. Kemungkinan besar karena dibunuh semua penduduknya. Tapi zaman itu ada ular berbisa. Jadi orang lokal tahu kalau yang digigit itu pasti mati sebab sudah ada korban sebelumnya. Tapi nggak terjadi apa-apa itu sama Paulus. Disinilah kelebihan seorang pemimpin, seorang yang meneladani Kristus, dapat penyertaan Kristus pula.
Kau akan memegang ular, minum racun maut. Tidak ada akan apa-apa terjadi padamu. Jangan khawatir. Tuhan backup orang-orang yang meneladani dia. Ayat 7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Ayat 10, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ayat 8 dan 10, di tengah-tengahnya ada ayat mujizat. Kesembuhan dan mujizat terjadi. Namun ayat 8 bicara tentang sikap hamba. Ayat 10 reaksi dunia. Ayat 9-nya mujizat yang tidak disinggung di ayat 10-nya. Maksudnya apa? Bayangin, banyak mujizat terjadi, banyak orang kenal Tuhan. Tetapi kata yang dipilih oleh Lukas di ayat 10 menunjukkan reaksi daripada masyarakat. Mereka sangat menghormati kami. Ini indah. Di dunia gereja juga harus diterapkan. Pengkhotbah juga harus dengarkan. Saya tahu ini semua di video dan didokumentasikan, nanti akan didengarkan lama setelah kita. Suatu hari pun kalau Tuhan datang, kita semuanya mati, ini video masih ada. Saya mau bicara dengan semua orang di tempat ini. Inilah yang membedakan kekristenan zaman itu dengan zaman ini. Kekristenan zaman ini banyak yang namanya celebrity mentality. Dan saya sedih, saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak pernah ke arah sana. Ayat 10 mengatakan mereka sangat menghormati kami. Kata menghormati di sini adalah mereka kagum bukan karena mujizatnya, kagum karena sifatnya. Malah justru sekarang di dunia ini ada banyak orang yang seolah-olah pelayanannya besar dan melakukan mujizat. Tapi ujungnya tidak membuat orang lain mengagumi mereka di dalam Tuhan. Apalagi membawa hormat bagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Malah menjadi batu sandungan. Banyak orang, ini karena sistemnya memang rusak. Lalu banyak orang yang menjalankan juga tidak benar. Tidak berani terus terang. Saudara-saudara, di zaman itu kekristenan adalah agama yang murah. Sorry, bukan murahan. Agama yang murah. Agama yang tidak bisa dibeli dengan amplop dan uang. Zaman itu ketika seseorang mengundang seorang untuk mendoakan, dia harus sediakan fasilitas. Dia harus sediakan transportasi. Dan bahkan hingga hari ini beberapa agama, kebanyakan, jikalau Anda mengundang rohaniawan, Anda harus sediakan semuanya first class. Anda harus kasih, ada honorariumnya sudah pasti, bahkan kalau bisa diskusi di depan dulu. Tapi Paulus dikatakan di ayat 8 menarik hati saya, bukan ketika dia tumpang tangan sembuh. Itu biasa, Allah lakukan itu setiap hari di kantornya, kesembuhan mujizat. Kalau kantor kita kertas atau paperless computer, kantor Allah itu semuanya diisi dengan mujizat di atas mejanya. Our God does miracles on daily basis, tiap hari. Tapi yang membuat saya tertarik adalah Paulus masuk ke kamarnya. Tahukah Anda? Di zaman itu ada tradisi. Anda mau didoakan, Anda yang datang ke rumahnya, dia masuk ke kamarnya. Beautiful, isn't it? Kita tidak boleh memberikan ekspektasi yang berlebihan. Bahwa harus dibesuk oleh pendetanya semuanya, itu nanti mentalitas Pentakosta lama. Sehingga banyak pendetanya, keluarganya jadi kepahitan. Bahkan pendetanya pun akhirnya yang mati kesakitan. Nggak bisa. Ada waktunya di mana harus bergiliran. Ada waktunya tidak semua orang bisa dilayani. Kita nggak usah jauh-jauh aja di gereja, satu gereja dengan jumlah jemaat seperti ini nggak bisa layani satu persatu. Kita bisa mati berdiri. Yitro, mertua Musa pun ajari, kamu jangan tangani kasus satu persatu, delegasi bersama-sama layani. Yang penting lihat Tuhannya, bukan lihat hamba Tuhannya. Jangan ambil ayat ini untuk berkata kalau di sini ada jemaat yang minta didoakan, pendetanya nggak bisa datang, Anda datang ketemuan hari apa gitu di sini, jangan berarti kita tidak sama dengan standar Alkitab. Nggak sama. Tapi dulu itu sebagai tuntutan itu loh, itu sebagai hak. Karena itu kekristenan sangat menarik hati Publius. Karena kekristenan adalah agama yang murah, bukan murahan. Justru nggak murahan. Saya sarankan Anda kalau dilayani, tidak perlu kasih template amplop segala. Kami tidak perlu dikasih begitu-gitu. No need. We serve. Ingat satu hal. The joy of serving is in the serving itself. It's not what you get.
Saya beritahu seorang hamba yang sejati selalu akan bekerja tanpa menuntut haknya. Kecuali satu hak itu yang dia akan tuntut, yaitu bisa melayani dengan rendah hati. Jangan pernah ada di sini membawa-bawa. Kalau memang Anda memberi, jangan karena sungkan, tapi karena disuruh Tuhan. Saya tidak berkata begini bahwa saya tutup semua valve-nya, semua salurannya. Karena memang ada orang-orang tertentu dipanggil Tuhan jadi bendahara kerajaan sorga. Ada orang-orang tertentu yang harus biayai misionaris. Ada orang-orang tertentu harus berbuat murah hati kepada hamba-hamba Tuhan. Saya tahu itu. Saya tidak mau menutup jalur itu. Saya tidak mau. Saya tidak berkata begini memikirkan saya loh ya. Saya memikirkan rekan-rekan saya. Jemaat kita di mana saya bangga. Misionaris yang kita taruh dari Sabang sampai Merauke di take care sama jemaatnya, dijaga. Luar biasa loh. Dari jemaat gembala kami yang di sebelah barat Indonesia, di take care. Saya ingat gimana jemaatnya digerakkan Tuhan memastikan bahwa sekalipun kami gereja Tuhan betul-betul menghidupi hamba-hamba Tuhan kami dengan sangat baik. Keuangan yang Anda taruh di dalam gereja itu dikelola dengan sangat excellent. Sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada satupun yang kelaparan. Jikalau Anda melihat kami pakai jeans sobek-sobek, jangan percaya itu karena kemiskinan. Nyobeknya lebih mahal daripada bahannya. Semua dikelola. Namun demikian, jemaat kami itu luar biasa dewasanya. Saya senang lihat anak-anak rohani saya dari ujung sampai ujung itu. Mereka tergerak. Pendetanya butuh apa? Ingin apa? Bahkan ada yang sampai memberikan liburan kepada pendetanya, dibiayain semuanya rame-rame bersama. Aduh, saya nangis dengar begitu. Dan pendeta-pendeta ini satu-satu telepon saya kalau diberkati begitu, boleh nggak? Kalau saya bilang nggak boleh, mereka nggak akan terima. Our people, hamba-hamba Tuhan di sini bersih, semuanya punya integrity. Saya masa bisa bilang nggak boleh? Masa saya bilang boleh kalau separuhan sama aku? Apa bedanya sama pejabat di luar sana? Harus store ke atas. Di dalam kerajaan sorga, semakin bawah, semakin atas kita yang semakin ngejai. Saya kalau makan sama anak-anak rohani saya yang bayar semua. Bukan yang bawah setor ke atas, nggak ada store-storan di sini. Semua dicukupkan lewat apa yang gereja cukupkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya tentunya bilang boleh, kecuali kalau saya rasa hatinya mulai salah, saya bilang jangan. Karena ini anak-anak rohani saya tahu. Yang saya maksud anak-anak rohani di sini adalah gembala-gembala yang menggembalakan ratusan atau ribuan orang loh ya. Mereka ini pendeta-pendeta. Jadi kita semua di dalam sistem yang baik. Karena itu kalau Anda memberi, pastikan bukan karena sungkan, tapi karena Anda disuruh Tuhan, digerakkan hatinya. Kalau sungkan, jangan deh. Nggak perlu pakai tempel, nggak perlu. Kalau kami membesuk di rumah sakit, nggak perlu. Thank you, terima kasih. Nggak usah. Jangan begitu. Don't. The joy of serving is in the. Ya segitulah. Semoga ngerti. Amin Bapak Ibu. Sukacita. Seorang hamba yang sejati tidak akan bekerja melayani dengan menuntut haknya. Kecuali satu hak tersebut yang dia akan tuntut selalu. Melayani dengan rendah hati. Karena itu hati-hati. Kalau Anda melayani juga sama. Di sini kan juga banyak volunteer yang melayani sana-sini, dipanggil sana-sini. Please, bawa nama wangi harum mawar Sharon kemana-mana. Jangan motivasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru kalau sama orang kaya secara harta, harus lebih sensitif dan peka. Karena mereka sudah biasa didekati dengan motivasi tersendiri. Be very careful. Be very careful. Amin Bapak Ibu Saudara. Zaman itu kekristenan wangi luar biasa. Sehingga ayat 10 dikatakan mereka kagum bukan karena mujizatnya. Mereka kenal Tuhan. Mereka kagum karena sifatnya. Wow. Sehingga sampai-sampai segala sesuatu yang mereka perlukan disediakan. Keluar pemberian dari hati bukan karena dari sungkan sebelaka. Mereka sangat menghormati kami, lihat ayat 10. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Oh my goodness. Beautiful Christianity. Beautiful Christianity. Saya berharap menunggang balikkan trauma di Indonesia. Salah satunya lewat jalan Mawar Sharon yang bersih. Saudara tahu nggak, di luar sana nggak semua nama kekristenan itu harum. Yang membuat kita susah memenangkan orang adalah banyak orang udah trauma sama kekristenan dulu. Dengar ini pendeta gereja sudah gimana. Di Mawar Sharon saya bersyukur gereja ini nggak punya trauma. Good Morning Holy Spirit contohnya, orang pada datang berbondong-bondong. Breakfast with God 3 tahun yang lalu berbondong-bondong datang membawa persembahan sulung, itu nggak ada satupun yang berkata nanti di kemana, nggak ada. Jemaat kita itu traumaless, tidak ada trauma. Saya harap semua gereja seperti Mawar Sharon. Saya nggak banggakan ini karena gereja sendiri.
Saya harap semua gereja, kita bisa. Kalau jemaat kita di mana-mana demikian, cepat lambat akan kamir semuanya kembali baik dan bersih. Untuk itulah Gereja Mount Sharon berdiri di atas muka bumi Indonesia. Amin. Make Christianity beautiful again. Menjadi indah lagi. Harusnya demikian. Karena because Christ is beautiful. Karena Kristus memang cantik dan indah. Amin Bapak Ibu. Ya, coba Anda bisa lihat ini. Supaya Anda bisa mengerti kalau Anda disuruh besuk, penguburan orang mati, dan sebagainya. Please orang berduka. Jangan Anda motivasi. Jangan Anda yang seperti itu. Anda diberkati. Jangan untuk demi dapat sesuatu. Ingatlah satu hal. Semua orang yang melayani di Gereja Mount Sharon, melayani itu sendiri sudah indah. Tidak harus dapat apa. Melayani itu sendiri indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikan ini DNA. Jadikan ini suatu patokan selama-lamanya Gereja Mount Sharon berdiri. Melayani itu sendiri indah. Gak usah dapat apa-apa. Jangan tuntut hak kita. Amin. Mari sekarang kita lihat ayat-ayat berikutnya. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur pada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal di dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Kita lihat sekarang, kita beranjak dari kerendahan hati, kita bicara hal-hal yang lain sekarang. Kita lanjutkan sampai selesai ayat, sampai selesai pasal. 3 bulan kemudian, ternyata mereka tinggal di sana 3 bulan. Seluruh pulau itu mengalami transformasi, yaitu pulau Malta. Dan mereka berangkat dan kapal itu memakai lambang Dioskuri. Saudara tahu, tidak ada yang bisa mematahkan superstisi kepercayaan seperti teladan. Di zaman dulu kapal-kapal itu kenapa disebut Diaskori, segalanya lambang Diaskori dan bla bla bla. Anda masih bisa lihat hari ini kalau Anda sedang setir keluar kota, di belakangnya ada truk. Ya, truk itu biasanya digambar-gambar sesuai dengan keinginan yang punya atau supirnya. Kadang-kadang ada tulis, pulangkan aku ke rumah ibu. Atau ada yang tulis kata-kata yang apalah ya, Anda tahu apa yang lucu-lucu, geli-geli kadang-kadang, risi-risi melihatnya. Kadang-kadang gambarnya bagus, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada orang berdoa, segalanya sesuai kepercayaan, keyakinan masing-masing. Zaman dulu kapal itu memakai lambang Dioskuri. Mau tahu nggak? Saya mau beritahu, orang-orang di pulau itu penuh superstisi. Kalau Anda mau lihat sekarang, pergi ke kepulauan-kepulauan di Indonesia Timur, contohnya masih ada. Superstisi-superstisi di laut itu lebih banyak dari di darat. Harus begini begitu. Harus pakai selamatan dan sebagainya. Ini dan itu. Masih ada tuh. Saudara tahu, pada saat mereka berangkat 3 bulan kemudian, superstisi itu patah karena teladan mereka. Anda mau kalahkan roh jahat di tempat kerja, di sekuler Anda, jangan lewat khotbah. Banyak orang dengar khotbah dan sudah turn off. Lewat teladan, berbicara lebih dari ratusan khotbah. Orang akhirnya lihat bahwa hidup Anda lebih baik. Mereka akan buang sendiri ilah-ilahnya. Karena mereka lihat Anda rendah hati, Anda diberkati, Anda dipakai Tuhan. Keluarga Anda beda. Saudara, saya mau beritahu satu hal. Rahasia Paulus terletak pada teladannya. Sampai-sampai ketika dia sudah diikat dengan satu prajurit di rumah yang dia sendiri sewa. Nanti kita akan lihat, coba lihat aja deh. Kita lihat aja munculin di Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Filipi 1 ayat 12 sampai 14 munculkan di sini. Ayat 12 sampai 14. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Terus, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, matikan. Filipi ditulis di Roma ketika Paulus sedang di penjara rumah tahanan di tempat.
Seperti ayat 16 katakan, ketika tiba di Roma, Paulus sewa rumah sendiri. Dan dia dijaga oleh seorang prajurit shift-shiftan, shift pagi malam. Dan prajurit yang jaga dia adalah dari tentara seperti Julius dari pasukan kaisar. Mereka lah orang-orang yang menjaga. Di Taiwan juga ada. Saya punya beberapa teman murid-murid di sana, rohani di sana, yang akhirnya masuk ke dalam wajib militer. Dan salah satu tugas wajib militer tergantung siapa yang teladan. Tidak semuanya akan dipakai untuk ini itu, mungkin beberapa dipakai untuk bantu segala bencana alam segalanya, tapi ada beberapa yang excellent sekali dipakai untuk jaga istana kepresidenan. Itu yang tipe Mr. Bean itu loh, yang digambar-gambari nggak boleh goyang. Ya, jadi ada tentara-tentara meskipun sama-sama militernya, tapi tentara-tentara itu di posisi yang berbeda. Nah, yang jaga Paulus kebetulan sudah Tuhan atur semua di baliknya, itu adalah yang jaga istana. Ketika mereka lihat Paulus, kelakuannya, mereka melihat perbedaan kontras dengan kaisar dan dunia. Mereka tumbuh kekaguman, mereka belum kenal Yesus. Tapi pada waktu Paulus menulis ke Filipi, di pemenjaraan yang pertama dia menulis 4 buku. Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Dia tulis itu. Pada waktu dia di Roma, di rumah sendiri sewaan itu, dia tulis 4 surat kepada gereja, 3 gereja, dan salah satu anggota gereja Kolose yaitu Filemon. Dia tulis. Dan dia beritahu sama mereka, sama jemaat, di sini banyak prajurit yang mulainya kagum, sekarang jadi kenal Yesus satu persatu. Luar biasa ya. Anda mau jadi penginjil di tempat kerja? Bukan lewat khotbah. Itu terakhir nanti, cuman seal the deal. Untuk menutup dealnya. Orang akan melihat Anda sebagai surat terbuka, gereja terdekat. Apa yang membuat orang-orang dunia ini nek dengan Kristus? Karena mereka salah paham. Karena melihat kehidupan banyak orang Kristen yang cuma jadi batu sandungan. Apalagi ketambahan dengan rohaniawan-rohaniawan yang akhirnya menyalahgunakan wewenang maupun mengecewakan kepercayaan. Jadi bukan karena mujizat yang akan membuat dunia ini kembali pada Tuhan, tapi sifat. Kristus itu bisa tunjukkan paling gampang itu lewat kerendahan hati. Itu sifat Kristus banget, sangat. Kalau kita bisa lakukan itu luar biasa menjamah hati. Dimulai kekaguman, berakhir banyak orang kenal Tuhan dan tidak tanggung-tanggung. Seperti kata Paulus kepada Filipus, yang kenal Tuhan adalah pejabat-pejabat di istana kaisar. Luar biasa ya. Paulus bisa memenangkan banyak kota lewat sapu tangan. Tapi dia memenangkan kerajaan terbesar saat itu, superpower, istananya, lewat kerendahan hati. Do not be amused by miracles. Always go for character any day. Selalu targetkan karakter setiap saat. Jangan bergantung dengan kuasa dan mujizat. Sekalipun kuasa mujizat terjadi di ayat 9, itu sudah pasti terjadi. Karena Tuhan berkata dia menyertai orang rendah hati. Kata-katanya berkuasa. Tapi ayat 10 mereka kagum karena mereka melihat sifat-sifatnya. Di situ luar biasa sekali. Kita lihat sekarang ayat 17. Power of humility. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding pada kaisar. Tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Saya tunjukkan di ayat berikutnya, ayat 21. Ada sesuatu yang terjadi di dalam selubung. Mengapa tuntutan itu tidak sampai ke Roma? Karena dalam perjalanan telah Paulus dari Yerusalem langsung ditangkap, hampir dibunuh, diiring, digiring, dilindungi sampai ke Kaisaria. Tinggal 2 tahun di sana, Gubernur Felix ganti Festus. Setelah dari Kaisaria naik banding perjalanan sampai Roma. Di tengah-tengah jalan itu, tanpa sengaja sebagai narapidana, hanya karena sifat Paulus yang rendah hati, he has made many valuable friends. Dia telah memperoleh banyak teman-teman berharga. Saudara tahu, pertolongan dari Allah tidak terjadi tiba-tiba seperti ada
banjir dari sorga. Kadang-kadang rintik-rintik, tetes demi tetes yang akan menjadi sebuah samudera pertolongan nanti. Act as if every day matters. Every day, tiap hari jalani. Setiap hari itu suatu bagian dari puzzle pertolongan Tuhan nanti dalam kehidupanmu. Karena itu dikatakan di kitab Mika, apa yang Tuhan tuntut dari kita? Kalau bukan berjalan dengan rendah hati dengan pencipta kita. Orang yang rendah hati make real friends. Dan saya beritahu di ayat 21, lihat ya. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, ini orang-orang Yahudi nih, kami gak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Wow, Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Paulus ini banyak yang gak suka. Karena dia bukannya bermusuhan sama orang, tapi karena dia ini radikal. Keradikalannya menciptakan musuh. Saya sebut itu musuh kolateral. Collateral damage. Musuh kolateral itu apa? Contohnya kalau Anda sesar ketika melahirkan, akan ada collateral damage, akan ada kerusakan yang pasti, yaitu akan ada jahitan. Betul kan? Pasti ada tuh. Nah, saya punya collateral damage. Di sini saya ada satu pil gitu, waktu kecil imunisasi. Semua kita juga ada kan? Nggak bisa apa-apa. Jarum masuk keluar pasti ada bekasnya. Collateral damage. Paulus juga punya collateral damage karena dia radikal. Dia nggak bisa kompromi. Dia nggak bisa berkata ada semua jalan menuju ke Roma. Semua sama saja Yesus plus. Nggak bisa. Dia berkata Yesus saja. Dan dia punya banyak musuh. Tapi puji Tuhan, dia bukan cuma jago dalam pemberitaan. Di dalam dia membawa diri setiap hari, baik di hadapan orang biasa, anak buah, maupun pejabat, maupun tentara Roma, kepada orang Yahudi, pada orang Yunani, dia selalu rendah hati. Di depan mahkamah agama pun saya ingatkan ketika dia disuruh seseorang tuh, ketika ada satu orang suruh orang sebelahnya tuh tampar dia nggak tahu itu imam besar. Ketika ditegur itu imam besar, dia minta maaf. Dia berkata, aku nggak tahu kalau dia adalah imam besar. Orang ini rendah hati. Dan karena itu dia membuat teman tanpa disadari. Kalau dia daftar temannya itu ditulis semua, bukan yang di Roma 16. Di Roma 16 itu daftar rekan. Kalau ditulis semua, membentuk suatu. Kalau digambar semua ya, andai kata si ini yang dia kenal semuanya kerendahan hati. Bahkan ketika Paulus di sebuah teater, dia mau digebukin, mau mati, dia mau keluar, itu para petinggi-petinggi, orang-orang prominent penting, ladies and gentlemen yang prominent yang penting, mereka memohon kepada Paulus jangan keluar, padahal mereka bukan orang Kristen. Kerendahan hati bukan cuma mengundang respect di dalam rumah Tuhan, bahkan musuh kita pun akan menghargai. Ini luar biasa. Dan ketika kalau dibentuk satu daftar dengan imajinasi saya, maka teman-teman Paulus membentuk sebuah gambar benteng dalam hidupnya. Ada benteng. Sehingga semua tuntutan yang dituntut pada waktu Paulus mengalami tuntutan di Yerusalem, dia mau dibunuh. Sekitar berapa puluh orang puasa, gak mau makan sampai mereka bisa habisi nyawa si Paulus. Sampai di Kaisar, itu yang bela dia itu mit-amit banyaknya, dari keponakannya sendiri. Dari sampai keluarga sendiri, sampai orang, sampai segalanya. Tapi kenapa tuntutan itu dikejar dengan begitu rupa sampai 2 tahun di Kaisaria? Masih gak mau menyerah tuh imam-imam besar. Masih menuntut dia. Ini kayak sebuah pengadilan yang tidak pernah di-drop kasusnya. Terus sampai Roma, kok tiba-tiba beritanya lain ya? Paulus kan garuk-garuk kepala. Aku gak terima surat apa-apa dengan kau. Gak mungkin. Saudara-saudara kita datang, tidak ada satupun yang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Terjadi konfrontasi. Teman-teman Paulus bangkit di balik layar semuanya. Setiap kali orang mau nuntut, selalu ada di kantor berkata, kamu salah, itu orang rendah hati kok kamu tuntut begitu. Terjadi pembelaan yang tak terhingga, sehingga sampai Kaisaria, droplah kasus itu. Mungkin hakimnya pun kesengsem sama Paulus. Sampai di drop. Mau tahu nggak? Satu-satunya cara menuju kepada benteng Takeshi kita. Benteng Takeshi. Satu-satunya jalan menuju ke benteng kita di mana musuh tidak bisa menggapai kita adalah tempat terendah, bukan tertinggi. Ada banyak orang berkata kalau aku punya kuasa, punya koneksi, punya backingan, punya mafia, punya pejabat, punya uang, orang tidak akan berani sama aku. Belum lama dia pergi ke pasar, ditusuk orang, begitu saja mati. Gak peduli dia kenal jenderal siapa. Tapi posisi rendah itulah banyak yang bela. Ini luar biasa.
Posisi rendah itu banyak yang bela. Ternyata tempat tertinggi yang Tuhan letakkan, di mana itu jadi benteng orang percaya, Tuhan letakkan di paling bawah, namanya kerendahan hati. Ya Tuhan, terima kasih. Aku tahu bahwa satu-satunya jalan membuat teman-teman yang berharga yang akhirnya mereka bisa menolong kita tanpa kita mengharapkan terlebih dahulu. Humility always produces very useful friends. Very useful friends. Ingat hal itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itu simple lah rendahan hati itu seperti apa Roh Kudus akan beritahu. Gampang lah. Kalau mau tahu kita lagi sudah gak rendah hati, ada gak sejahtera di hati kita. Udah itu aja. Itu signal pertama. Kita juga jangan omong besar kalau kita di luar sana. Kita jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Simple lah. Definisinya apa? Anda tahu masing-masing dalam konteks Anda masing-masing. Anda akan tahu. Kalau Anda baca Alkitab, Tuhan pasti akan bimbing dan tuntun. Saya cuma kasih nama rendah hati. Anda akan pilih sendiri bagaimana rendah hati setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, lihat luar biasa sekali loh. Paulus itu udah di drop gitu aja. Ayat 21 itu misterius kalau saya lihat. Di mana semua surat itu, orang-orang yang jahat itu, nggak ada satupun muncul karena dibungkamkan oleh orang-orang teman-teman Paulus. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Oke, stop sampai sana. Kita sekarang lompat langsung ke ayat 30 saja. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Sedikit konklusi. Apa yang terjadi dengan Paulus di akhir hidupnya ya. Oh haleluya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Yang ngontrak. Jadi gak apa-apa tuh tinggal di kontrakan. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pemenjaraan Paulus yang perdana di Roma. Namun kapal karam yang ketiga dia lewati. Dia dipenjara di Roma, di rumah, tahanan rumah. Selama pemenjaraannya itu dia memanfaatkan waktu dan menggunakannya dengan bijaksana. Dia menulis Efesus, Filipi, Kolose, Filemon yang seperti saya katakan tadi. Lalu setelah itu, karena pemenjaraannya dia menyebar Injil ke seluruh istana lewat pasukan kaisar. Dan setelah 2 tahun pemenjaraan ini, tidak langsung dia mati. Sejarah mengatakan Paulus mendapatkan kebebasan. Dia dibebaskan. Lalu dia sempat mengadakan, boleh katakan dalam bahasa kita lah, KKR di Roma. Dia betul-betul memberitakan Injil di sana. Lalu sempat juga mungkin sempat mengunjungi Asia maupun Makedonia. Tempat gereja-gerejanya di Turki didirikan. Mungkinkah dia mengunjungi Spanyol karena di Roma pasal 15 ayat 22 dan 33 dia berkata bahwa dia akan 22 sampai 33 dia ingin sekali pergi ke Spanyol. Waktu dia tulis kepada jemaat di Roma, dia tulis dulu sebelum dia datang surat Roma yang ada di dalam Alkitab Anda dan saya adalah surat yang dia tulis sebelum dia pergi ke Roma. Masih jauh sebelumnya dia jadi narapidana. Dia nggak tahu ternyata dia akan pergi ke Roma bukan melancong, bukan sebagai visitor. Tapi dia pergi ke Roma sebagai narapidana. Dia nggak tahu itu. Di dalam suratnya tidak ada tanda-tanda dia tahu. Dia cuma beritahu, aku akan ke Roma. Kalau aku datang, aku akan menjadi berkat buat Anda semua. Dan aku harap bisa singgah di tempat kalian sebentar sebelum aku ke Spanyol. Saya yakin tidak ada tertulis di Alkitab. Sejarah mengatakan tidak juga membuktikan sepenuhnya bahwa dia sempat ke Spanyol. Tapi saya yakin kemungkinan besar kekristenan yang terjadi di Spanyol hingga sekarang menyebar sampai ke dunia Spanish speaking atau yang berbahasa Spanyol segalanya. Saya yakin sedikit banyak ada benihnya Paulus di sana. Dan Tuhan pasti memberikan mimpi anak-anaknya. Setelah dia keluar dari penjara rumah, dia mengunjungi beberapa tempat-tempat ini. Tak lama setelah itu dia ditangkap kembali karena terlalu sukses memberitakan Injil di wilayah utama Roma. Dan dia mati dipenggal. Menurut sejarah di hari yang sama Pak Petrus mati juga di Roma dengan disalibkan terbalik. Jadi kerendahan hati tidak bisa menolong kita jikalau memang kita harus mati. Ingat itu. Panggilan tertinggi untuk kita hidup bagi Tuhan adalah setia sampai mati. Sekalipun Paulus punya teman semuanya, tapi kalau itu sudah panggilan, dia tetap martir. Jangan takut di sini. Nanti aku kalau dipanggil Tuhan terlalu rendah hati, nanti aku dimartir. Kok bisa gitu ya aplikasinya? Enggak begitu. Tapi Paulus punya panggilan khusus yaitu menjadi martir Kristus. Dia rendah hati, dia dibebaskan, tapi ketika panggilan dia merelakan dan menyerahkan diri. Ini luar biasa. Saya belajar sesuatu dari kehidupan Paulus. Seorang yang rendah hati punya kawan di mana-mana. Mari saya ajak kita menjadi dampak yang sama di tahun ini. Saya mau
kita memfokuskan bukan kepada mujizat. Emangnya siapa yang punya sapu tangan begitu sakti seperti punyanya dia? Kalau yang itu nggak bisa dicontoh, tapi kerendahan hati adalah milik kita bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus saya berdoa, kita semua termasuk saya, tahun-tahun ke depan, jangan targetkan lebih kaya, itu target Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan targetkan lebih hebat, itu target Tuhan dalam hidup kita. Targetkan lebih rendah hati. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia ya Tuhan. Mulai tahun 2014 ini, ambisiku sederhana. Jadikan hidupku berkenan kepadamu. Maukah Anda? Anda masih semangat gak ikut Tuhan? Kalau visi kita hanyalah lebih rendah hati bagi Tuhan. Masih semangat gak? Saya semangat. Karena saya tahu itu berkenan kepada Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. ajarku berharap hanya kepadamu, Taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. sekali lagi, jadikan aku indah, Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan kerendahan hati sebuah buah Roh Kudus yang Anda dan saya inginkan tiap hari. Jadikan itu target doa kita setiap saat. Jangan minta harta, jangan minta pembalasan bagi musuh-musuh Anda. Minta saja hati yang rendah. Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan dalam hidupmu. Kalau Anda mendoakan para pemimpin Anda, gembala-gembala Anda di gereja juga sama. Kami minta satu aja. Kalau Anda terlalu sibuk doakan yang lain, nggak usah doakan penghidupan kami. Kami sudah dicukupi. Doakan saja agar kami selalu senantiasa rendah hati. Di mana ada kerendahan hati, di situ ada harapan untuk masa depan. Kenapa kisah para rasul ditutup dengan kerendahan hati? Karena hanya demikianlah baru ada pasal 29 dalam hidup kita. Baru ada mujizat-mujizat baru, lebih fresh, lebih hebat, lebih kreatif. Di mana ada kerendahan hati, di sana Allah akan berkarya dengan cara yang tidak manusiawi. Satu aja yang Tuhan kejar dalam diri kita, humility. Kalau kita punya itu, keluarga kita akan dipulihkan. Banyak problem solve sendiri. Ingatlah, mari saya ajak kita sama-sama menjadikan sesuatu yang selama ini diabaikan, tidak populer untuk dikhotbahkan, tidak menarik gitu loh, tidak menarik masa. Kalau berbicara berhala seperti ini, justru ini yang Tuhan cari. Ini yang disebut carilah dulu kerajaan sorga. Kenapa dicari?
Karena seringkali kita lupa kita taruh di mana di dalam kloset doa kita yang namanya kerendahan hati. Sudah susah dicari di kamus kita, halaman yang tidak pernah kita buka. Saya ajak kita untuk merendahkan diri. Mulai hari ini ubahlah attitude kita, sikap hati kita berubah. Mudah bicara terima kasih. Mudah berkata terima kasih. Jangan pada orang yang di atas, itu biasa. Kepada orang di bawah, bisa dimulai dengan pembantu rumah tangga. Kalau dikasih sesuatu, terima kasih. Jangan jadi angkuh, ikut tradisi dari dulu ya memang begitu. No. Anda bukan orang Surabaya, Anda milik kerajaan sorga. Ubah tradisi itu. Belajar bilang terima kasih, belajar bilang tolong, ambilkan saya. Belajar rendah hati, bawa di luar sana. Sebab Anda tidak akan tahu suatu hari, anak Anda yang mana diselamatkan oleh pembantu yang mana, bukan? Mari saya ajak kita semuanya memiliki sifat seperti Kristus. Saya tidak perlu kita ajak kita KKR. Kalau semua bisa bawa kerendahan hati, Anda dan saya komitmen, KKR kita dirasa sampai ke seluruh kota. Tempat ini akan bertumbuh lebih banyak jiwa karena mengikuti Anda, karena mereka mau berubah. Saya ajak kita letakkan tangan di dada kita. Dan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan kita minta Tuhan ubah hati kita. Dan jangan punya sikap yang bosi, tapi miliki sikap seorang hamba. Dengan demikian membawa harum nama Kristus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia, kepadamu Tuhan, padamu Tuhan. Tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia, oh tak dan setia, kepadamu Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord, haleluya, haleluya. Terimalah promosi dari Tuhan, segala mujizat yang kau butuhkan. Tuhan punya rasa aman dengan gereja ini. Kuasanya bisa leluasa bekerja di mana ada jemaat yang komitmen untuk mengejar buah-buah Roh Kudus, bukan sekedar karunia-Nya. Terimalah melihat setelah hari ini melihat pengharapan yang baru. Pulang Anda akan melihat terobosan-terobosan yang tidak Anda duga. Bukan karena Anda minta, tapi karena Tuhan yang ingin melihatnya di dalam kehidupan Anda. Pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, melimpah-limpah, bertambah-tambah, berlipat kali ganda sampai Tuhan datang, sehingga engkau tidak bisa menampung semua berkat itu. Jadilah berkat terhadap sesama. Saya percaya di tempat ini dibangkitkan orang-orang yang diberkati dengan cara yang di luar imajinasi manusia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum pernah muncul dalam pikiran Anda, Tuhan sudah berikan pada Anda sekarang. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Good night.